Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami, agar kami boleh mengerti akan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, perjalanan Paulus yang terakhir ke Yerusalem. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 12. Firman Tuhan berkata, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Paulus ingin tiba di Yerusalem sebelum Paskah, agar ia bisa bertemu orang-orang Yahudi yang akan berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk menghadiri perayaan itu. Ia juga ingin membawa persembahan besar yang telah dikumpulkan oleh gereja-gereja kafir untuk membantu saudara-saudara mereka di Yudea. Sebelum naik kapal, ia mengetahui persekongkolan orang-orang Yahudi untuk membunuhnya. Jadi, ia memutuskan untuk mengambil rute yang lebih panjang melewati Makedonia. Ia bertemu dengan teman-temannya di Troas. Pada malam terakhir sebelum rombongan Paulus meninggalkan Troas, sekelompok besar orang berkumpul di ruangan lantai 3 untuk mendengar pesan terakhir dari guru yang mereka kasihi. Paulus berkhotbah sampai tengah malam, dan Eutikus muda yang sedang duduk di sebuah jendela tertidur dan jatuh, mati seketika. Namun, Paulus berdoa kepada Allah untuk mengembalikan hidupnya. Kemudian berpaling kepada orang-orang yang menyaksikan. Ia berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Pelayanan ibadah itu kemudian berlanjut sampai fajar menyingsing. Hari berikutnya di Miletus, 30 mil dari Efesus, Paulus bertemu dengan para pemimpin gereja dari kota itu dan memberikan mereka nasihat tentang berbagai hal. Baik Paulus maupun para pemimpin itu mengetahui bahwa mereka tidak akan bertemu lagi. Ia memperingatkan mereka tentang masa-masa sukar di kemudian hari, ketika para guru palsu bangkit dari dalam gereja itu sendiri akan mengatakan ajaran palsu. Pokok pikiran. Dan ia tak berharap simpati dan dukungan bahkan dari saudara-saudaranya seiman. Orang-orang Yahudi yang tidak bertobat yang mengikuti caranya tidak berlambatan menyebarkan laporan yang tidak menyenangkan di Yerusalem, baik secara pribadi maupun oleh surat tentang dia dan pekerjaannya. Dan bahkan sebagian rasul-rasul dan tua-tua telah menerima laporan itu sebagai suatu kebenaran, tidak berusaha melawan mereka, dan tidak memantulkan kerinduan yang selaras dengan dia. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 334. Pelajaran malam ini. Ramalan Paulus bahwa surat-surat akan muncul dari dalam gereja untuk menyampaikan ajaran-ajaran palsu dan menyesatkan orang-orang telah digenapi sepanjang masa dari gereja dan masih tetap ada. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa akan datang nabi-nabi palsu di dalam gereja kami. Dan peristiwa ini terus berlanjut sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami, dan biarlah iman kami boleh tetap dikuatkan dengan kami terus belajar tentang kebenaran, sehingga kami boleh tetap mempertahankan iman kami sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengingatkan kami tentang hal-hal kebenaran. Menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.